psikoterapika dan golongannya dengan menggunakan black box, alat tanda black box. Sebelum kami menjelaskan tentang golongan-golongannya, di sini saya akan menjelaskan apa itu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik. Hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter dan efek kecanduan yang diberikan pun bisa memiliki kadar yang berbeda-beda. Mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Banyak yang pengguna mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa izin dari dokter, meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah. Namun, tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengkonsumsi zat tersebut, yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan hingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut. Juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah, meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan psikotropika golongan 1. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang menyalahgunaannya bisa dikenai sanksi hukum. Jenis obat ini tidak untuk pengobatan, melainkan hanya sebagai pengetahuan saja. Contoh dari psikotropika golongan 1 diantaranya adalah LSD, DOM, ekstasi, dan lain-lain, yang secara keseluruhannya jumlahnya ada 14. Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Selain dari bahan bakunya mudah didapat, harga jualnya pun bervariasi, mulai dari harga golongan high class eksekutif selebritis di atas 100.000 hingga harga banting di warung kafe 10.000 per butir. Nama lain ekstasi ini masih keturunan kandung psikotropika, banyak diperjualbelikan bagai kacang goreng. Ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing kerah baju yang berdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya Adam, Eva, Flash, Dollar, Bon Jovi, Mike Tyson, Playboy, Apple, Angel, White Dove, dan lain-lain. Pemakaian zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunaannya serta merubah perasaan secara drastis. Efek buruk dari penyalahgunaannya bisa menimbulkan kecanduan yang mengarah pada kematian jika sudah mencapai level parah. Nah, di sini saya memberikan beberapa contohnya seperti LCD dan kratom, jamur sihir, dan ekstasi dan ganja. Oke, selanjutnya saya akan membahas golongan yang kedua. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan 2 juga memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan pertama. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Contohnya adalah amfetamin. Memiliki nama jalanan: Sid, Meth, Crystal, Wiz,
Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan juga tablet. Cara penggunaan dengan cara dihirup, sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air. Golongan 2 ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakainya, misalnya sabu atau metamfetamin, amfetamin, fenetilin, dan zat lainnya yang total jumlahnya ada 14. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contohnya ya. Di sini ada amfetamin, di metamfetamin dan sabu. Oke, di sini saya akan menjelaskan golongan 3 dan golongan 4. Golongan 3, psikotropika, yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan 3 memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang, namun begitu penggunanya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Pada akhirnya tubuh tidak bisa terjaga dan tidur terus sampai tidak bangun-bangun. Penyalahgunaan golongan ini juga bisa menyebabkan kematian. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah mogadon, bromfenirna, amisodium. Oke, next saya akan menjelaskan tentang golongan 4. Golongan 4 ialah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya, diazepam. Golongan 4 memang memiliki risiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun tetap saja jika pemakainya tidak mendapat pengawasan dokter bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya termasuk kematian. Penyalahgunaan obat-obatan pada golongan 4 terbilang cukup tinggi. Beberapa di antaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sembarangan. Adapun contoh dari golongan 4 di antaranya adalah Lexotan, Pilgaplo, obat penenang, hipnotika atau obat tidur, dan masih banyak zat yang total ada 60 jenis lainnya. Oke, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan pesan untuk kalian, Jika kalian mengonsumsi obat-obatan yang kami jelaskan tadi, kecuali dapat anjuran dari dokter. Oke? Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di kolom deskripsi bawah ini.